Selatan yang dipelopori oleh kerajaan Goa berlangsung secara damai. Kecuali kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat seperti Bone, Wajo, dan Sopeng yang sudah terikat dalam Trailands atau Telung Poco pada tahun 1582. Pada mulanya menolak ajakan Goa. Penolakan itu didasarkan pengalaman perang sebelumnya yang masih menyimpan luka hati dan penderitaan yang belum terhapus. Masih segar ingatan mereka ketika Raja Goa ke-10 Imandrigao Karaeng Lakiung tahun 1546 sampai 1565 menaklukkan kerajaan Lamuru, Cenrana, Salomeko, Gantarang, Wajo, Sawito, Sopeng, dan lainnya dalam usahanya memperluas kekuasaannya. Kemudian Goa memerangi Raja Bone ke-7, Latanderawe Bungkange pada tahun 1560 sampai 1585, kurang lebih 7 tahun lamanya. Masih diingat pula masa damai yang diciptakan sendiri oleh Raja Goa ke-12 Tunijalo tahun 1565 sampai 1590. Kemudian dilanggarnya sendiri. Raja Goa ke-13 Tunipasulu tahun 1590 sampai 1593 melakukan serangan pada kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bugis lainnya. Sehingga ajakan kerjasama dan seruan Goa selalu ditanggapi secara ragu-ragu. Bahwa Goa tidak untuk menunjukkan jalan yang terbaik sebagaimana yang telah disepakati bersama, tetapi ingin menguasai daerah lain guna memperluas kuasanya dan mempertinggi wibawa serta martabatnya. Bukan pula bertujuan untuk menyatakan kekuatan dan cita-cita menghadapi kekuatan asing, melainkan ajakan itu bermaksud memecahkan persekutuan Telung Pocoe. Demikian tanggapan kerajaan-kerajaan Bugis terhadap kegiatan Goa sebelum menerima Islam secara resmi. Kerajaan yang menolak seruan pengislaman maka ditempuh jalan kekerasan sesudah ajakan damai dari Goa. Pengiriman Laskar Goa ke daerah Bugis pertama kali dalam tahun 1608 dikalahkan oleh Laskar Bugis yang bergabung dalam persekutuan Telung Pocoe. Tahun berikutnya, Laskar Goa berhasil menundukkan Sedenreng dan Sopeng. Lalu diislamkan Arung Matoa, Wajo dalam tahun 1610 dan Raja Bone pada tahun 1611. Setelah Raja Bone berhasil mengakui Islam sebagai agamanya, merupakan prestasi bagi Goa dengan merasa bahwa keamanan di daratan Sulawesi Selatan sudah terwujud. Apalagi diikat oleh suatu ikatan agama yang sama. Kondisi sosial yang sudah terwujud ini merupakan bagian dari strategi Goa untuk menghadapi musuh dari laut, terutama dari pedagang orang-orang Eropa. Penaklukan daerah-daerah Bugis dalam fase pengislaman di lain pihak menyimpan luka dan kesan yang mendalam bagi korban perang, amat sulit dilupakan. Penderitaan seperti ini lazimnya tidak dipedulikan oleh Goa. Bahkan lebih bergairah mengatur strategi untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di sekitar Laut Jawa dan Maluku. Perluasan pengaruh oleh Goa dilanjutkan dengan menduduki daerah-daerah yang terletak di pesisir pantai utara selatan,
seperti Donggala, Gorontalo, dan Manado. Daerah-daerah yang sudah memeluk Islam di daratan Sulawesi Selatan harus tenang dan menunjukkan kesetiaannya kepada kerajaan Goa. Ajaran Islam harus diresapi oleh penduduk, karena peresapan ajaran itu merupakan bagian dari strategi untuk menjadi pegangan hidup rakyat dan turut memperkokoh kehidupan lembaga pemerintahan. Bone di bawah kekuasaan Goa Raja Bone ke-13 Lama Daremeng tahun 1631 sampai 1644. Sangat fanatik terhadap ajaran Islam dan berusaha menjalankannya di tengah-tengah penduduk secara murni dan konsekuen. Baginda menerima pelajaran agama dari Qadi Bone bernama Faqih Amrullah. Baginda memerintahkan kepada rakyatnya supaya ajaran Islam dijalankan secara patuh. Kerajaan tetangga seperti Sopeng, Wajo, dan Ajatapareng dianjurkan menjalankan hal yang sama. Sejak Lama dan Remeng, ajaran Islam menyebar, ditaati oleh penduduk dalam waktu relatif singkat. Salah satu ketetapan Baginda yang mengagetkan semua pihak ialah ketetapan tentang larangan perbudakan, bahwa semua hamba sahaya harus dimerdekakan. Budak yang diperkerjakan harus diberi upah yang sama dengan pekerja yang lainnya. Ketetapan Baginda ini diberlakukan bagi semua bangsawan dan penguasa daerah tanpa terkecuali. Dengan pengumuman Baginda ini mengundang tantangan dari para petinggi kerajaan, kaum bangsawan, dan penguasa daerah. Tidak setuju mentaati ketetapan. Mereka merasa kehilangan wibawa dan miliknya yang utama. Budak dianggap sama dengan harta, karena dapat dikurasi tenaganya bekerja untuk mendapatkan kekayaan. Para petinggi kerajaan, kaum bangsawan, dan penguasa daerah tidak setuju mentaati ketetapan. Mereka merasa kehilangan wibawa dan miliknya yang utama. Budak dianggap sama dengan harta, karena dapat dikurasi tenaganya bekerja untuk mendapatkan kekayaan. Para petinggi dan bangsawan tidak mampu bekerja kasar, berarti akan mengurangi perolehan dan merosotkan kekuasaan di mata rakyat umum. Di antara pembesar kerajaan dan bangsawan yang menentang kehendak Baginda adalah ibu kandungnya sendiri yang berdiam di istana Patiro. Bunda kandungnya Wetan Risoloreng, Datuk Patiro, bersama-sama dengan bangsawan yang ingin mentaati kepercayaan lama pra-Islam, menyingkir ke Goa, mengadu dan meminta perlindungan dari Raja Goa ke-15, Sultan Malikus Said, tahun 1639 sampai 1653. Raja Goa berusaha menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil. Raja Goa menuduh Raja Bone Lama Daremeng tidak berbuat tenang dalam pemerintahannya, bisa mengganggu rencana untuk menghadapi musuh dari luar atau dari laut, tentu dari Kompeni Belanda. Kebesaran Goa di bawah kekuasaan Sultan Malikus Said mengangkat dirinya sebagai polisi bagi kerajaan-kerajaan di daratan Sulawesi Selatan. Dengan alasan ingin melindungi ibu dan anak-anaknya yang durhaka, maka Sultan Malikus Said memaklumkan perang kepada Bone.
Laskar Goa dibantu oleh sekutunya menghadapi Laskar Bone. Perang berlangsung dengan hebatnya. Jumlah Laskar Goa dengan persenjataan lengkap tidak sebanding dengan laskar-laskar Bone. Maka Lama Daremeng bersama saudaranya Leten Riaji Tosenrima meninggalkan Bone, menyingkir ke Larompong, lalu ke Cimpu dalam kerajaan Luwu. Terjadi pada tahun 1644. Dalam tahun ini pula, Raja Lama Daremeng tertangkap dan dibawa ke Goa untuk diasingkan ke Sanrangeng. Sedang Leten Riaji lolos dari penangkapan, kemudian hari ia kembali ke Bone. Kekalahan Lama Daremeng dalam perang berarti kedudukan raja di Bone sudah kosong. Mulai tahun itu, Bone dijadikan kerajaan jajahan oleh Goa. Sebagaimana yang tersebut dalam kontrak Naripotana Bone 10 Pitu Taung Itana. Maka diperhambalah Bone 17 tahun lamanya. Lama Daremeng diperangi dan dibuang hanya karena berusaha menegakkan ajaran Islam yang diserukan sendiri oleh Raja Goa. Sementara Goa mempertahankan keberadaan budak-budak untuk dijadikan laskar di masa perang dan pekerja di masa damai. Di sini tampak perbedaan kepentingan antara Raja Bone dan Goa. Di samping perbedaan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam tahun 1644, Raja Bone resmi dibawa kekuasaan Goa sebagai jajahan, atau bisa disebut daerah protektorat. Pada mulanya, Sultan Goa menunjuk pamannya Karaeng Sumana sebagai wakil untuk menjalankan pemerintahan. Namun merasa tidak mampu. Karaeng Sumana menunjuk Tobala Arung Tanete atas persetujuan Sultan, diangkat menjalankan pemerintahan di Bone sebagai wakil dari Sultan Goa dengan gelar Janang. Leten Riaji yang lolos dari penangkapan di Cimpu sudah berada di Bone. Melihat suasana pemerintahan atas perlakuan Raja Goa, pengangkatan Tobala jadi wakil pemerintah Goa di Bone dirasakannya satu penghinaan. Ia memberontak terhadap kekuasaan Goa bersama-sama dengan bangsawan yang tidak setuju perlakuan tersebut. Dalam tahun 1644, Leten Riaji diangkat oleh para petinggi dan pemuka masyarakat menjadi Raja Bone. Terjadilah dua penguasa dalam pemerintahan. Di satu pihak, Tobala sebagai penguasa Bone mewakili Goa, sedang Leten Riaji diangkat oleh rakyat. Dalam hubungan pemberontakan Leten Riaji itu, segera Raja Goa mengirimkan laskar yang kuat ke Bone untuk dibentuk oleh sekutu-sekutunya. Pasukan Leten Riaji dikepung dari 3 arah. Laskar Wajo dan Luwu dari arah utara, Laskar Goa dari arah selatan, sedang armada Goa mengancam dari laut. Leten Riaji bersama pasukannya terakhir bertahan di benteng Pesempe. Pertempuran berlangsung amat sengit. Orang Bone mengamuk habis-habisan, mempertahankan diri dan membeli kehormatannya. Berguguran korban kedua belah pihak. Namun musuh tak terpermanai banyaknya. Datang mengepung secara bergelombang, pertarungan tidak seimbang. Akhirnya, orang Bone terpaksa mengalah. Raja Leten Riaji ditangkap bersama pembesar dan bangsawan
yang turut dalam perang. Lalu dibuang ke Siang atau Pangkajene. Di sanalah Lala Tenri Aji wafat. Tawanan perang lainnya termasuk nenek dan kedua orang tua serta Latenri Tata sendiri. Saat itu Latenri Tata atau Arung Palaka berusia kurang lebih 9 tahun. Keluarga bangsawan ini ditawan di goa dan dibawa pengawasan Mangkubumi Karaeng Patingoloang. Latenri Tata yang masih remaja diangkat oleh Mangkubumi menjadi pembawa puang. Meskipun keluarga bangsawan Sopeng dan Bone yang kalah perang tetap diperlakukan sebagai tawanan perang. Karaeng Patingoloang adalah seorang yang cerdas dan bijaksana, mengatur strategi perang dan pertahanan kerajaan Goa, turut membesarkan Latenri Tata sebagai pengawal pribadi sampai wafatnya tanggal 15 September 1654. Selama 10 tahun Latenri Tata sebagai pengawal pribadi sampai wafatnya tanggal 15 September 1654. Selama 10 tahun Latenri Tata melihat dan mengetahui banyak dari Karaeng Patingoloang. Beliau digantikan oleh putranya Abdul Hamid Karaeng Karunrung sebagai Mangkubumi. Sesudah perang Pasempe, Goa lebih hati-hati dan memperkeras sikapnya terhadap Bone. Tobala tidak terlibat dalam perang Pasempe, sehingga ia dikukuhkan kembali sebagai Canang di Bone. Walaupun Tobala salah seorang anggota Adepitu atau 7 menteri, tugasnya sebagai wakil Goa harus menjalankan secara keras. Masa penjajahan ini, rakyat Bone sungguh-sungguh merasakan tekanan hebat tak terparikan. Semua hasil bumi dan pajak dikumpulkan oleh Tobala untuk membiayai perang Goa melawan Kompeni Belanda. Banyak orang Bone, Sopeng dan Luwu yang merantau ke Malaysia, Sumatera dan Borneo tersebar mencari nasibnya sendiri.